Shalom, selamat pagi, selamat bergabung di Menara Doa Pagi. Mari sama-sama kita masuk dalam penyembahan. Percayalah di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada ketenangan, ada kedamaian, ada pertolongan Tuhan, ada hikmat dan solusi. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah penolong kita. Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih
besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita tetap cinta dan setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah terlalu banyak kebaikan Tuhan yang akan mendatangi kita hari ini dan ke depannya. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku.
biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami persembahkan hidup kami, Tuhan. Kami persembahkan hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, Tuhan, di dalam tangan-Mu. Kau Allah yang kami sembah, jadilah rencana-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terlalu banyak kebaikan-Mu, terlalu banyak kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Rencana-Mu indah di dalam hidup kami, Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih-Mu melimpah di hidup kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik,
terima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami menerima firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, diberkati kami dengan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami dengarkan firman Allah. Amin. Shalom, good morning. Buat kita semua yang saat ini mungkin lagi di rumah, lagi di mobil, lagi bekerja. Hari ini saya membawa firman Tuhan dengan tema bagaimana kita menang atas kekhawatiran. Sehingga mental kita sehat. Bagaimana menang atas kekhawatiran. Kenapa saya membuat bagaimana kita menang atas kekhawatiran? Karena kekhawatiran, kecemasan, atau orang katakan anxiety, yang sering membuat orang berlanjut menjadi stres. Stres membuat orang depresi. Depresi membuat orang bisa mengalami halusinasi, ilusinasi. Makanya ada orang lompat dari gedung tinggi karena dia halusinasi. Dia mendengar ada kalimat yang berkata di otaknya, di pikirannya, lompat dari gedung tinggi, lompat ke laut, lompat ke rel kereta api, lompat. Kalau kau mati, maka engkau selesai masalahmu. Awalnya itu dimulai dengan cemas, anxiety. Cemas naik kepada stres. Stres lama-lama jadi depresi. Depresi yang berkepanjangan lama-lama bisa mengalami yang namanya skizofrenia. Depresi bisa menimbulkan adanya halusinasi, mendengar kalimat-kalimat, pukul dia, bunuh dia. Itu ada bisikan-bisikan kepada orang yang depresi, mendengar, menyuruh dia melakukan sesuatu yang mengakibatkan kehilangan nyawa orang lain atau kehilangan nyawanya sendiri. Maka
Saya ajak semua kita hari ini, jangan tinggal dalam kecemasan. Cemas itu manusiawi, tapi dikuasai kecemasan itu berbahaya. Dikuasai kecemasan itu akan membuat Bapak Ibu lebih hancur hidup Bapak Ibu. Tidak boleh tinggal dalam kecemasan. Nabi Elia juga dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 pernah dia mengalami ingin mati, cemas. Sehingga dia berdoa permintaannya kepada Tuhan, aku minta mati. Nabi Elia nabi besar, nabi yang mengalahkan 450 nabi Baal, nabi palsu. Tetapi setelah dia selesai pelayanan besar, dia mengalami kecemasan dan depresi. Dan kemudian Daud juga mengalami tekanan mental yang berat, di mana anaknya Absalom ingin memberontak kepada dia, mengkudeta dia. Absalom membunuh anaknya juga Amnon. Amnon memperkosa anaknya juga Tamar. Jadi artinya adalah bahwa setiap orang bisa kena mengalami yang namanya kecemasan. Sampai Daud itu berdoa menangis sama Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan bagaimana dia berderai air mata. Dan air matanya ditampung di kirbat Tuhan. Itu sangat bagus, melepaskan stres salah satu adalah menangis. Sehingga ibu tidak boleh menahan dalam diri ibu masalah itu. Sampaikan kepada Tuhan, boleh dengan menangis, ceritakan kepada Tuhan dan ceritakan kepada orang yang dapat dipercaya. Istri bisa curhat kepada suami, suami bisa curhat kepada istri. Anak-anak bisa curhat kepada orang tua bisa curhat kepada anak-anak yang mungkin dewasa. Oleh karena itu kita nggak kuat sendiri, kita nggak hebat sendiri. Nah, bagaimana kita menang atas kekhawatiran supaya mental kita sehat? Satu adalah dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Membangun kehidupan doa. Filipi 4 ayat 6 dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dalam doa ucapan syukur. Nyatakanlah segala khawatirmu. Itu dikatakan sampaikanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Jadi Filipi 4 ayat 6 ini Tuhan Yesus menyuruh kita jangan pendam khawatirmu di hatimu sendiri. Jangan simpan kecemasanmu dalam dirimu sendiri. Karena kalau kita menyimpan kekhawatiran di hatiku, kusimpan kecemasan di hatiku, maka aku akan mengalami tekanan hidup. Tekanan hidup akan mengundang stres. Saya stres. Stres akan berlanjut depresi. Depresi akan membuat saya lebih tertekan. Depresi berkepanjangan bisa menimbulkan orang mati bunuh diri. Ada pendeta yang mati bunuh diri. Ada anak pendeta yang mati bunuh diri. Jemaat. Jadi nggak ada yang kebal. Orang kaya. Orang Jepang yang mati bunuh diri. Orang Korea itu bukan orang miskin. Orang yang kaya, punya uang, punya harta. Artis-artis Korea. Kenapa mereka mati bunuh diri? Karena mereka menyimpan rasa takut, cemas dalam hati mereka. Mereka mengalami bunuh diri karena mereka tidak kuat mental mereka. Tidak kuat beban jiwa terhadap netizen yang menghujat, membuli. Jangan main-main dengan orang yang bercerita kepada, mungkin itu anak-anak yang bercerita kepada mama, "Ma, aku stres sekali." Harus ditanggapi dengan serius. Karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan depresi. Sehingga sangat penting ketika anak berkata, "Aku stres, Ma." Mungkin dia dibully di sekolah, dibully oleh guru, dibully oleh teman-temannya. Kalau itu disimpan dia, direnungkan dia, dan dia murung, dan dia silent, dia berdiam diri. Jangan heran, anakmu nanti akan mengalami gangguan mental, tekanan mental. Dan bisa depresi berkepanjangan. Dan kalau tidak ditangani bisa berujung mengakhiri hidup bunuh diri. Ini hal yang serius. Sering sekali kita mengabaikan ketika orang berkata, "Aku stres sekali." Baru kita hina dia. "Ah, masa gitu stres? Gak kuat imanmu." Nah, ini yang menjadi toksik, menambah beban kepada orang yang stres. Ketika temanmu berkata, "Aku stres sekali," jangan bully lagi. Gak kuat imanmu. Di mana Tuhanmu? Percuma kau ibadah, percuma kau pelayan. Sehingga dia menyimpan
takut dan cemasnya itu sendirian. Yang berakibat dia berkepanjangan dalam depresi. Yang berakibat dia mengalami bisa kematian atau mengakhiri hidup. Oleh karena itu, tidak sama kekuatan mental setiap orang. Ada orang dibully, dia abaikan dengan canda dan tawa. Tapi ada orang dibully, itu direnungkannya. Ketika orang bilang kau jelek, kau misalnya gemuk, kau misalnya mukamu seperti muka apa gitu ya, jelek atau muka hantu, muka begun, tak apa. Kata-kata itu bisa membuat seseorang itu stres, depresi. Apalagi terus menerus kata-kata itu. Tapi ada orang diucapkan kata-kata kau jelek, dia biasa aja, no problem. EGP emang gue pikirin. Dia udah kuat mentalnya sampai di situ. Berarti tidak sama kekuatan mental seseorang. Ada orang putus cinta, putus pacar, pacar yang memutuskan dia gak masalah. Dia move on cepat. Hanya mungkin hitungan 1-2 hari, oke. Berarti bukan dia jodohku, mentalnya sudah kuat. Ada orang putus cinta, merenung. Saya punya pasien, hanya gara-gara diputuskan cintanya, dia minum Baygon. Dan dia berbuih-buih mulutnya dan dia mau mati. Untung cepat dibawa di klinik dan saya tangani. Dan hanya gara-gara pacarnya. Ada yang lebih lucu lagi hanya karena cowoknya tidak menyapa dia malam tahun baru duluan. Rupanya si cewek sudah menunggu ucapan malam tahun baru dari cowoknya. Cowoknya tidak menyapa. Malam tahun baru itu saya dipanggil padahal saya lagi ibadah, lagi doa. Biasa kita orang Kristen kan tanggal 31 malam kan itu jam 12 kita kumpul keluarga berdoa. Nah saya dipanggil, saya udah jumpai anak gadis terkapar di klinik gara-gara dia tidak diucapkan kata selamat tahun baru atau apa kabar. Dia merasa ditiadakan, dia stres dan dia minum Baygon. Itu iblis yang membisikkan di pikirannya, minum Baygon kau mati kau gak berarti. Ingat iblis itu adalah bapak pendusta dan bapak intimidasi. Dia mengintimidasi seseorang supaya dia mengakhiri hidup dan dia merasa tidak berarti hidup, tidak berharga hidupnya. Oleh karena itu saya ajak kita sama-sama, ayat ini berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Bagaimana kita berdoa kalau kita lihat dalam PowerPoint ini, berseru kepada Tuhan. Kita penting ada berseru kepada Tuhan. Sampaikan pada Tuhan. Itu ada lagu yang diciptakan, yang dinyanyikan ya oleh Melita Sidabutar almarhum. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Sampaikan, ceritakan, mau nangis seperti Daud silakan. Ceritakan, itu akan menyembuhkan hatimu. Apalagi ke Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pasti akan tampung air matamu dan akan sembuhkan luka batinmu. Tetapi perlu juga kita bercerita kepada orang yang mengerti kita, yang bisa kita percaya. Anggota keluarga kita kah? Seorang pendeta kah? Sahabat yang dapat dipercaya kah? Karena sahabatmu itu bisa menepuk-nepuk pundakmu, bisa memberi kau tisu, bisa mendoakan langsung menyentuh tanganmu. Kenapa kita penting cerita kepada orang yang dapat kita bisa lihat? Karena ada ekspresinya, empati dia. Kalau wanita dengan wanita mereka bisa peluk, mereka bisa rangkul, mereka bisa saling berdoa. Bapak-bapak dengan bapak-bapak bisa saling menguatkan. Tepuk pundaknya, kuat bro, Tuhan menolong. Nah coba perhatikan, apakah anak-anakmu, keluargamu, suamimu, dirimu, apakah ada orang yang mau menyampaikan isi hati? Kasihan kalau anak-anakmu itu mendam, murung, nyimpan, silent. Silent is toxic. Saya berdoa di rumahmu ada rasa nyaman, ada rasa damai, nyaman berkomunikasi, nyaman menyampaikan kata-kata. Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu penuh kasih Kristus, supaya orang yang mendengarkannya diberkati, dikuatkan, dibangunkan, disemangati, disukacitai.
Itu yang saya lakukan sekarang. Kalau saya berkata-kata, bagaimana kata-kataku itu memberkati keluargaku, istriku, anak-anakku, circleku, lingkunganku. Jadi saya ada Kristus, saya penyemangat. Saya tidak mau jadi toksik kepada siapapun. Saya mau menjadi berkat, kata-kataku berkat, menguatkan, menopang. Yang lemah jadi kuat, yang putus asa jadi semangat. Yang ingin bunuh diri jadi nggak jadi bunuh diri. Yang mau cerai jadi batal bercerai. Oleh karena itu, ayo perhatikan anggota keluargamu, anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak kuliah. Kalau dia juga orangnya modelnya model yang nyimpan, mendam, datangi dia Bu, datangi dia Pak. Jadilah bapak yang sahabat bagi anak-anak. Saya sahabat bagi anak saya, laki-laki dan perempuan. Mereka bebas cerita ke saya, mereka nyaman mau cerita apapun, pacar mereka, ditolak cintanya, masalah berantem pacaran. Itulah orang tua menjadi sahabat bagi anaknya sejak anaknya umur 12 tahun ke atas. Oleh karena itu saya mengajak Bapak, punyalah telinga mendengarkan curhatan hati istrimu. Jangan sampai istrimu curhat dengan pemuda lain, dengan bapak lain. Dan kalau ibu curhat dengan pemuda lain, bapak lain, maka ibu bisa jatuh ke perselingkuhan. Sebaiknya telinga suami mendengarkan curhatan istri. Telinga ayah mendengarkan curhatan anak-anaknya. Demikian juga bapak bisa menyampaikan curhatan isi hati kepada anak. Anak yang dewasa, menyampaikan harapan atau situasi pekerjaan, kesehatan, keuangan. Demikian juga suami bisa curhat kepada istri. Jadi pasutri itu saling menceritakan keadaan mereka. Karena mereka satu mobil, satu meja makan, satu kamar, satu rumah, mereka bisa cerita, menyampaikan. Enak bersuami istri, sebenarnya sangat enak bersuami istri yang saling membangun, saling menguatkan, saling memberkati, saling mendengar, saling mendengar. Tapi sering sekali banyak istri baru ngomong sedikit suaminya marah. Sehingga istri mendam. Ini yang terjadi di keluarga-keluarga saya di YouTube yang sudah hubungi saya. Yang banyak berbicara kepada saya, Pak Pendeta sedikit saya bicara suamiku marah. Kita tanyain kenapa HP pakai password, marah. Kenapa pulang malam, marah. Kita tanyain keuangan, marah. Jadi saya nyimpan terus Pak 5 tahun, 10 tahun. Karena kalau saya sampaikan suamiku meledak. Ada juga suami yang cerita ke saya cerita kepada istri saya, siapa yang menelepon kau tadi, siapa yang menchat kau tadi, kenapa kau hapus, marah. Jadi nggak nyaman. Lama-lama ini bisa berbahaya, letih dalam pernikahan. Sehingga bisa berujung ke perceraian. Menikah itu ngomong-ngomong, saling mendengar. Oleh karena itu saya ajak, mulailah. Siapa di antara bapak ibu yang dewasa bertobat dulu. Bahasa saya, yang waras ngalah. Satu orang harus ada duluan dewasa. Kalau pasanganmu anak-anak sedikit ditanyai marah, seorang ibu tanya sama saya, apa yang saya lakukan Pak Pendeta? Sedikit ditanya marah, sedikit kita ajak ngomong baik-baik, padahal dikasih kopi, dikasih makanan, kita ngomong apa aja topiknya marah. Rumah saya kayak neraka Pak Pendeta. Lebih baik aku tidak ngomong sama dia. Ibu itu curhat ke saya. Kusimpan semua cerita pahit ini. Ibu akan sakit. Mentalmu akan sakit. Iblis akan masuk ke dalam mentalmu yang sakit. Itu merusak jiwamu. Sehingga bisa stres dan depresi berkepanjangan. Dan berbahaya. Kalau suamimu tidak bisa diajak berkomunikasi, pesan saya, ceritakan kepada Tuhan Yesus. Kedua, mungkin kepada putrimu, putra yang sudah cukup dewasa, matang. Yang anak-anak jangan ceritakan persoalan rumah tangga yang tidak bisa diterima di level anak. Tidak semua anak-anak kuat menerima masalah suami istri. Kasihan.
Jadi makin stres nanti anak-anakmu kalau kau menceritakan dan kau terlalu dini melibatkan anak-anakmu terhadap persoalan papa mereka. Lihat usia mereka, kalau masih di bawah 17 jangan. Kalau di atas 17, 20, 25 udah usia mulai matang, cara berpikir dewasa, oke lah. Masih bisa cerita untuk berbagi rasa, saling mendoakan. Tapi kalau masih kecil, TK, SD, udah jangan ceritakan. Kasihan mereka. Mereka tidak kuat. Bahkan jangan ajari membenci papanya. Papa juga jangan ajari membenci mamanya. Ini ada yang menghubungi saya. Suami saya mengajari anak saya benci sama saya. Sampai sekarang anakku melawan saya. Saya bisa bayangkan rumah itu seperti apa. Anak jadi benci kepada mama. Katakan mama punya salah, mama punya kelemahan, mama punya dosa. Tidak semestinya ayah mengajarkan anak-anaknya benci kepada mamanya. Tidak semestinya mama mengajarkan anak-anak benci kepada papanya. Ini fakta, ini yang terjadi. Mereka tersesat, keluarga yang tersesat. Makanya saya terus berteriak, menyampaikan lewat YouTube ini. Supaya Tuhan tolong keluarga yang sakit mental ini. Sakit mental ini artinya tidak nyaman lagi berdiskusi. Tidak enak lagi berkomunikasi. Ada yang pendiam, ada yang meledak, ada yang pukul pintu, ada yang pukul meja, ada kata binatang, ada yang histeris. Saya pernah mengalami itu, saya pernah. Sudah lama saya pernah mengalami itu. Saya mengingat itu, mencekam. Rumah itu enak ya, komunikasi baik-baik, bicara baik-baik, doa baik-baik, hasilnya baik-baik, ketawa sama, nangis sama, suka duka sama, itulah keluarga. Ini PR bagi saya sebagai pendeta. Tentu dimulai dari keluarga saya, dimulai dari pernikahan saya, dimulai dari cara saya menata pernikahan saya, menata anak-anak saya, keluarga saya. Dan saya bisa menolong. Karena saya bisa rasakan nikmatnya berkeluarga seperti ini, maka saya ingin membagi. Bukan saya sempurna, karena saya pernah mengalami kehancuran itu. Kita ngomong ini berantem, kita ngomong ini berantem. Dua pribadi yang berbeda itu dipersatukan tidak mudah. Tapi bersama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Saya berdoa, jadilah keluargamu, keluarga yang enak berkomunikasi. Nyaman berkomunikasi. Sehingga anak-anakmu ketika bercerita kepada bapak dan mama, mereka nyaman mendengarkannya. Semua kita menjadi orang yang enak berkomunikasi. Demikian juga istri enak menyampaikan kepada suami, suami juga enak menyampaikan kepada istri. Betapa indahnya keluarga yang penuh dengan kenyamanan. Itu keluarga bahagia. Keluarga bahagia itu adalah menikmati keluarga itu. Bukan bicara berapa mobil di rumahmu, berapa harta, berapa harga rumahmu. No, untuk apa rumah yang mewah, mobil yang banyak. Tapi tidak nyaman, tidak nikmat, tidak bahagia, tidak ada komunikasi, tidak ada canda tawa yang membahagiakan. Saya berdoa, Tuhan memberkati keluargamu. Yang kedua adalah setelah engkau serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi kekhawatiran itu tidak boleh ditengking-tengking. Dalam nama Tuhan Yesus keluar khawatir. Bukan itu caranya. Khawatir itu jangan genggam. Kata Alkitab, khawatir itu serahkan kepada Tuhan. Jadi ibaratnya kalau tanganmu ada khawatir, dalam tanganmu kau genggam takut, trauma, khawatir, cemas, apapun masalahmu, masalah keuangan, kesehatan, pernikahan, anak-anak, dan lain-lain, jangan genggam ketakutanmu. Jangan genggam kecemasanmu. Jangan genggam kekhawatiranmu. Serahkanlah. Serahkanlah artinya apa? Tanganku kubuka. Ku lepas. Rilis. Serahkanlah kepada Tuhan. Ketika ku lepaskan kepada Tuhan, aliran darahku enak. Aku lega. Aku percayakan kepada Tuhan. Ku serahkan kepada Tuhan. Ku lakukan bagianku yang benar. Hidup yang benar. Ibu, Bapak, jangan genggam kecemasanmu, jangan genggam traumamu, jangan genggam ketakutanmu, jangan genggam kekhawatiranmu. Serahkanlah kepada Tuhan.
1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13, di dalam Dia kita memperoleh kekuatan. Tuhan memberi kekuatan kepada ibu. Serahkanlah, Tuhan lebih ahli. Yang kedua adalah menjaga pikiran. Menjaga pikiran kita dan alami damai sejahtera Allah. Jadi ketika kita melepaskannya kepada Tuhan, kita akan damai. Ketika berdoa, ku serahkan suamiku dalam tanganmu. Ku serahkan anak-anakku dalam tanganmu. Usaha kami, keuangan kami, kesehatanku, ku serahkan. Bukan langsung masalah selesai. Yang pasti adalah ada damai di hati kita. Ada damai di pikiran kita. Kalau damai di pikiran, damai di hati, kita tenang dan berhikmat menyelesaikan masalah. Banyak orang kan jadi gugup, takut, bingung apa solusinya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Itu yang saya alami. Makanya kalau ada masalah yang sangat berat atau masalah ringan pun, saya belajar berserah kepada Tuhan. Diberkati yang mengandalkan Tuhan, terkutuk yang mengandalkan manusia. Ketika saya serahkan kepada Tuhan, bukan masalahnya selesai. Yang ada ketika saya serahkan kepada Tuhan, damai di hatiku, damai di pikiranku. Sehingga kalau aku damai, mudah aku menyelesaikan masalah itu. Mudah. Sebenarnya sering sekali masalah itu mudah selesai. Tapi karena kita gugup, gemetar, bingung, kacau, emosional. Sehingga yang mudah jadi sulit. Dalam kehidupan ini sebenarnya tidak semua masalah itu sulit. Tapi kita sering mempersulit. Tapi kalau kita damai dengan hikmat Tuhan, ada jalan keluar buat keuangan, buat anak-anak, buat pernikahan, buat kehidupan, kesehatan kita. Tuhan Yesus adalah jalan keluar. Nah, Filipi 4 ayat 8 dikatakan adalah pikirkanlah yang baik, yang benar, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan. Berarti pikiran kita ini dibingkai, ada batas-batasnya. Jangan pikirkan yang negatif, jangan pikirkan yang buruk, jangan pikirkan yang jahat. Pikirkan ke depan, anak-anakku diberkati, kepala bukan ekor, naik tidak turun. Pernikahan kami better and stronger, usaha kami semakin baik, kami semakin rajin, semakin disiplin, semakin bagus pembukuan keuangan. Anak-anakku punya jodoh, anak-anakku punya pasangan yang terbaik dari Tuhan. Anak-anakku bekerja, perkatakan imanmu, perkatakan yang kau imani, perkatakan apa yang kau harapkan. Jaga bingkai pikiranmu. Di slide terakhir ada kata Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3 ini menegaskan tentang apa yang selayaknya kita pikirkan. Tidak melebihi kapasitas kita sehingga mentalitas terganggu. Jadi ada kapasitas berpikir kita menurut Roma 12 ayat 3. Jangan pikirkan overthinking. Ada kapasitas sesuai dengan kasih karunia. Enggak sama kemampuan pikiran saya dengan kemampuan pikiran orang lain. Sesuai dengan kasih karunia Allah. Sehingga jangan terlalu pikirkan berlebih-lebihan, overthinking. Udah serahkan ke Tuhan, jalani sehari demi sehari. Kitab Matius 6 ayat 3-4, janganlah kamu khawatir. Hiduplah sehari demi sehari, karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu mikiri 2030. Ya udah yang sekarang ini kita hidupi dengan benar. Kerja maksimal, kerja cerdas, punya tim. Kerjakan, serahkan sama Tuhan. Lakukan bagianmu, Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berharap Bapak Ibu batasi pikiran saudara. Ya, coba kalau sekarang saya bilang pikirkan pernah engkau disakiti oleh mertuamu. Pasti ibu langsung saraf-saraf itu langsung kaku, lemas, aliran darah pun jadi seperti marah. Itu pengaruh. Coba saya bilang, pikirkan Bali yang indah ombaknya. Atau Nia Sorake yang indah ombaknya. Danau Toba yang indah. Saya hanya bilang itu aja, Bapak Ibu bisa indah. Padahal kita kan tidak lihat Danau Toba sekarang, gak lihat Bali, gak lihat Nia Sorake. Hanya saya ngomong, pikirkan yang indah tentang Bali. Wow, ada ombaknya, ada pasir di pantai, ada orang yang berenang, berlari-lari. Saya hanya katakan itu, ibu pikirkan
hormon ibu jadi baik, hormon endorfinnya keluar, dopaminnya keluar. Wow, pikiran ternyata mempengaruhi. Ya, pikiran menentukan seluruh hidup saudara. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, jaga pikiran saudara. Apalagi mau tidur, pikirkan yang baik, yang benar, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Karena pikiranmu akan menarik semua tubuhmu. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, share-lah kepada banyak orang, keluarga-keluarga, grup-grup WA. Supaya mereka jangan tinggal dalam kekhawatiran. Supaya mereka tidak tinggal dalam kecemasan. Karena ada Tuhan Yesus yang menjamin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa kepada umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun mereka berada, berkatilah mereka. Kuatkanlah mereka. Terlebih setiap kami jangan tinggal dalam kekhawatiran. Kami tidak mau tinggal dalam kecemasan. Kami tidak mau tinggal dalam ketakutan. Karena kami beriman kepada Tuhan Yesus. Kami percaya orang beriman dipelihara Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh khawatir kami serahkan segala ketakutan kami patahkan stres, depresi, lepas dari hidup kami. Kami sehat, kami sembuh, keluarga kami sehat jiwanya, dan kami bebas dari kekhawatiran. Penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kami. Masa depan anak-anak Tuhan berkati, usaha-usaha diberkati, pekerjaan Bapak Ibu diberkati, dan pernikahan Bapak Ibu semakin diberkati Tuhan, membaik, semakin romantis, semakin lebih bahagia. Tuhan Yesus memberkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau mau sharing dengan saya di 0811 63 73 47. Mohon maaf, jangan langsung call tapi di chat dulu karena jadwal saya makin padat. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.